Shalom sahabat Bible Bee Channel, puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya. Apa kabar saudara? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, juga membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah dari seorang bapak di mana dia dulunya dibesarkan dalam lingkungan yang sangat keras, ditempa dengan prinsip yang sangat kuat sejak kecil hingga membuat ia terlihat tegar dari luar. Namun di balik itu semua, tentu ada pergumulan yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Seperti apakah kisahnya? Jadi langsung saja mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, mungkin tadi sudah disebutkan nama saya Ahmad Syah Abdul Fattah. Saya lahir di Jakarta. Saya dibesarkan di keluarga muslim yang fanatik ya. Apalagi bapak saya itu dulu juga terkenal sebagai mbah atau kiai. Saya pernah sekolah di Kerawang, ngaji di Kerawang, di Situbondo, di Bondowoso. Jadi saya bisa berbahasa daerah, bahasa Sunda, kayak bahasa Madura saya bisa. Nah, pada awal-awal saya mengenal ajaran Yesus itu dimulai dari, ya saya harus ceritakan dari awal, berarti saya itu seorang petualang yang mana saya suka sekali berpetualang kemana-mana, ke Sukabumi, kemana-mana. Di dalam petualangan saya mempelajari beberapa agama ya. Tidak perlu saya sebutkan, saya rasa agama apa saja yang saya pelajari, dasar-dasarnya yang saya pelajari. Kalau tentang agama Islam, saya memang sudah dari kecil diajarkan, saya juga ngaji di Situbondo, di Bondowoso, di Kerawang. Jadi kalau tentang agama Islam ya saya sudah dasar-dasarnya sudah mengetahui, dan mungkin sudah mendengar apapun yang dikatakan oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz, saya sudah mendengar, saya sudah tahu. Jadi yang namanya saya beragama Islam dari kecil, ya saya sudah mengerti lah. Kecuali tafsir, kalau tafsir mungkin beda-beda karena tafsir kan. Saya tidak membahas itu, yang saya akan bahas adalah bagaimana saya tertarik dengan ajaran Yesus. Jadi setelah istilahnya saya keluar dari Islam, saya keluar dari dogma-dogma Islam, kepercayaan Islam lah, saya berpetualang kemana-mana, seperti istilahnya dulu tahun berapa itu, seperti istilahnya mencari jati diri lah. Saya pelajari, dulu saya pernah jadi tukang bangunan, saya pernah jadi pawang ular, pemborong bangunan, pernah juga jadi koki di kapal, dan lain-lain. Kemudian sekitar tahun 2013 lah, 2013 ya, saya sudah punya anak. Saya kurang lengkap, saya bilang kalau saya tidak mempelajari Kristen. Saya pelajari Kristen. Ada satu yang tertarik yang disampaikan oleh Yesus yang menurut saya ini menarik saya, membuat saya tertarik. Saya tidak tertarik kepada mukjizat Yesus yang dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa berjalan di atas air, dan dia bisa membangkitkan lagi orang yang sudah mati. Saya tidak tertarik itu. Kenapa? Karena cerita-cerita seperti itu di Jawa juga banyak. Cerita kan. Saya ingin sesuatu yang real. Karena saya ini spiritualis. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti, mungkin saya jelaskan dulu ya, ada perbedaan antara spiritualis dengan supranatural. Spiritual dengan supranatural itu beda. Kalau spiritual itu mengenai kejiwaan, pengelolaan jiwa. Kalau supranatural itu mengenai sesuatu yang goib, klinik, tahayul, seperti santet, perdukunan, pelet, hantu, penghuni khodam itu ranah supranatural, beda dengan ranah spiritual.
Jadi supranatural itu mengenai hal-hal yang klinik, sementara spiritual itu adalah akumulasi kejiwaan yang dituangkan dalam realita kehidupan. Jadi seorang spiritual itu harusnya berbicara berdasarkan pengalaman sendiri, karena sudah saya sebut tadi, spiritual adalah akumulasi kejiwaan yang diterapkan dalam realita kehidupan, bukan cuma sekedar jarene karo jarene, bukan sekedar katanya dan katanya, bukan sekedar cek beja jeng cek beja, saur ti saur. Jadi harus benar-benar bisa dipraktikkan gitu. Saya tertarik kepada ajaran Yesus yang mana banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat. Saya pikir-pikir lagi, selamat dari apa? Apakah kita akan diselamatkan dari apa yang akan dia perbuat kepada kita? Lalu apa bedanya dengan orang yang menciptakan virus dan kemudian dia memberikan obatnya, antivirusnya atau serumnya? Jadi pertanyaannya adalah, saya mikir Yesus itu juru selamat. Selamat dari apa? Apa yang diselamatkan itu apa? Selamat dari apa? Yesus akan datang mengetukmu, memanggilmu. Ikutilah aku jika engkau ingin selamat. Jika benar seperti itu, pertanyaan saya adalah, selamat dari apa? Apakah selamat dari apa yang akan engkau perbuat padaku? Lebih baik nggak usah datang daripada seperti itu. Selamat dari kematian, selamat dari hidup yang kematian atau kemusnahan. Dia akan diangkat menjadi hidup yang kekal. Pada kenyataannya tidak semua orang ingin hidup kekal. Hercules itu dalam cerita Yunani nggak mau hidup kekal. Dia pengen jadi manusia biasa, dia pengen mati. Banyak kisah-kisah manusia Jawa ataupun bangsa-bangsa Yunani yang mana mereka tidak tertarik dengan kehidupan yang kekal. Mereka ingin mati seperti belum dilahirkan. Itu juga tidak membuat saya tertarik. Saya akan diangkat menjadi orang yang bangkit dari kematian, yang tidak tersentuh oleh kematian, yang hidupnya abadi. Itu tidak tertarik. Saya tidak tertarik dengan itu. Lalu apa yang membuat saya tertarik dengan ajaran Yesus? Garis bawahi ini tidak akan Anda temukan dalam ajaran agama manapun. Yang jelas, tulisannya jelas seperti ini. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Sayangilah orang-orang yang membencimu. Di titik lebih ekstrimnya, jika pipi kanan tampar, berikan pipi kiri. Langsung hati saya terasa deg. Saya langsung berpikir, hanya orang-orang yang sudah bersatu dengan keilahian yang mampu menerapkan ini. Pada faktanya, orang yang mengaku Kristen sendiri, yang mengaku beragama Kristen, itu kadang hanya berbeda gereja aja, hanya berbeda, bahkan hanya berbeda pendeta saja. Bahkan pendetanya sendiri ada yang biasanya cekcok, mau saling benci karena berebut jemaat dan hal-hal lain. Bukan karena tadinya dimusuhi atau ditampar atau dianiaya, bukan. Padahal inti dari ajaran Yesus, kasihilah musuhmu, sayangilah orang-orang yang menganiayamu, berdoalah bagi mereka. Ini luar biasa menurut saya. Ini luar biasa. Dan ini yang membuat saya jatuh hati. Barulah saya mengerti apa yang sering dikatakan bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Yesus sang penyelamat. Saya setuju. Saya setuju jika ada yang mengatakan Yesus adalah sang juru selamat. Kenapa? Ajarannya adalah ajaran-ajaran yang menyelamatkan. Katanya spiritual itu harus real, harus diterapkan dalam realita kehidupan, harus bisa diterapkan dalam realita kehidupan, bukan hanya sekedar katanya dan katanya. Baik,
Sekarang kita terapkan dalam realita kehidupan. Jika orang yang memusuhimu itu menerapkan ajaran Yesus, maka dia akan menyayangimu. Begitupun jika engkau menerapkan ajaran Yesus, maka engkau akan menyayangi musuhmu. Jika kedua belah pihak sudah saling menyayangi, itu tidak akan bermusuhan. Seperti ini baru-baru ini ya, Amerika menyerang Iran menyerang Israel. Seandainya dua negara yang berperang itu saling menyayangi satu sama lain, percaya sama saya, tidak akan ada perang. Saling menyayangi itu biasanya saling membantu. Karena doktrin Kristen itu Tuhan itu kasih. Bagaimana cara melayani Tuhan? Ya layani umatnya, manusianya. Cara saya melayani Tuhan. Ada kakek-kakek lewat di jalan, ngedorong sepeda sambil jualan kandang ayam dan tangga. Saya perhatikan waktu sudah menunjukkan jam 1:30. Saya pakai motor sama istri saya. Itu kakek-kakek ngedorong sepeda sambil sempoyongan. Wah, mam, berhenti, saya bilang. Saya bilang, itu kakek-kakek kayak orang mau pingsan. Ayo kita samperin, kamu ada uang enggak? Istri saya bilang, ada 20.000. Ya sini, tak pakai dulu. Saya pakai dulu. Saya samperin. Ini hanya contoh, saya bukan pamer kesombongan, bukan pamer kebaikan. Karena di dalam Yesus itu, harusnya di dalam ajaran Yesus itu, jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ini hanya contoh, sekali lagi ya. Ini hanya contoh mempraktikkan kasih di dalam yang diajarkan oleh Yesus. Dan bagaimana cara melayani Tuhan. Baru selanjutnya, saya samperin, kek, kenapa kok seperti mau pingsan? Kakek sudah makan belum? Belum. Akhirnya saya kasih uang 20.000. Ini ada uang untuk kakek beli es atau untuk makan, saya bilang. Beli es dulu atau makan dulu, kek. Saya cuma ada segini, mohon maaf ya, kek. Saya kasih. Saya memberikan uang itu bukan berarti karena saya mengharapkan pahala, mengharapkan ganti yang berlipat ganda, tidak. Saya melihat kakek itu bisa makan, saya senang. Saya melihat kakek itu keluar dari warung dengan yang lebih bergairah, saya senang. Itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Apalagi kalau cuma iming-iming bidadari, saya tidak tertarik. Saya sudah selesai. Saya sudah selesai dengan hal-hal kayak gituan lah, nafsu-nafsu kayak gituan. Saya cukup gembira melihat orang lain yang saya tolong bahagia, gembira. Itu enggak terbeli menurut saya. Dan itu menurut saya adalah konkret dari ajaran Yesus. Dari apa yang dicontohkan oleh Yesus. Ini hanya sebuah contoh. Kalau saya mau cerita, ini bisa 2 hari 2 malam. Karena dalam sepanjang hidup saya sangat-sangat sering. Tapi biarlah tangan kanan saya memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Jadi menurut saya satu-satunya jalan keselamatan hanya dengan cara menerapkan apa yang dicontohkan oleh Yesus dalam realita kehidupan. Dikisahkan ya, saat Yesus disalib, dia sedang sekarat, dia berdoa, maafkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang berdoa untuk orang yang menganiayanya, mencambuk dia, menusuknya memakai tombak. Dia berdoa untuk orang yang menganiayanya. Setinggi apa tangga spiritual Anda, jika Anda belum menerapkan kasih dalam realita kehidupan, belum mampu menyayangi orang yang memusuhi Anda, saya rasa Anda belum nyampe ke tangga spiritual yang dicontohkan oleh Yesus.
Tapi kalau Anda sudah nyampe di titik itu, maka Anda sudah bersatu dengan keilahian. Kenapa saya memakai istilah itu? Bersatu dengan keilahian. Karena di dalam doktrin Kristen, Allah itu kasih. Barang siapa menerapkan kasih, maka dia bersama Allah dan Allah bersama dia. Silahkan Anda baca kembali Injil Anda kalau Anda orang Kristen. Barang siapa menerapkan kasih di dalam dirinya, maka Allah bersama ia dan ia bersama Allah. Karena Allah itu kasih. Jangan kita membutakan diri kita dengan keserakahan yang mana biarin gua kenyang. Biarin orang lain lapar, yang penting gua kenyang. Biarin orang lain mau kelaparan kek, mau apa kek, yang penting gua kenyang. Yang penting gua banyak duit, gua kaya. Kalau Anda seperti itu, Anda jauh dari apa yang diajarkan oleh Yesus, dari apa yang dicontohkan oleh Yesus. Begitu. Lalu kemudian saya jatuh cinta sama ajaran Yesus dan saya bertemu dengan seorang pendeta. Saya minta saya minta dibaptis. Kemudian saya dibaptis. Dia nanya, berani kamu dibaptis? Asalkan dicemplunginya ke air kolam atau air sungai, saya berani. Kalau dicemplunginnya ke lahar, saya tidak berani. Saya bilang, kalau cuma dibaptis, saya berani. Tapi kalau berani-beraninya nampar pipi kanan saya jamin kaki kanan saya maju ke rahang Anda. Kenapa? Karena saya belum bisa sepenuhnya menerapkan apa yang dicontohkan oleh Yesus. Makanya saya itu kalau dipanggil Kristen, sebenarnya saya agak keberatan. Kenapa? Saya baru berusaha. Saya baru berusaha dan belum mampu menerapkan semua yang dicontohkan dan yang diajarkan oleh Yesus. Kelak, jika saya sudah benar-benar mampu menerapkan dalam realita kehidupan apa yang diajarkan oleh Yesus, mungkin saya akan dengan bangga disebut Kristen. Sekarang saya disebut Kristen, lawong saya diejek aja kadang masih marah. Ya dulu lah, sekarang udah enggak. Dulu saya diejek aja masih marah, dihina masih marah. Sekarang sudah enggak, sudah mendekati gitu ya. Lalu bagaimana setelah saya menyatakan sebagai orang yang mengikuti Yesus, pengikut Yesus? Bagaimana setelah saya dikatakan orang yang mengikuti Yesus, pengikut Yesus lah. Saya tidak akan bilang beragama Kristen, nanti panjang lagi nanti penjelasannya nanti. Karena saya melihat agama itu sebagai sesuatu, nanti ini panjang kalau dijelaskan. Mungkin di lain waktu ya. Bagi saya kekristenan itu bukan hanya sekedar dogma seperti agama. Bukan agama malah. Kristen sendiri awalnya kan cuma ejekan dari orang Antioquia yang mengejek para pengikut Yesus dengan sebutan Kristen. Nah, itulah awal dari sebutan Kristen itu, yang artinya Kristus kecil. Itu ejekan orang-orang Antioquia pada pengikut Yesus yang waktu itu lagi belajar di sana, murid-murid Yesus yang belajar di sana gitu. Tuh, ada Kristen tuh, Kristen, ejekan. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang suka mengejek seperti itu. Jadi, dan kemudian ejekan itu dianggap, bagi saya, di mata saya, dianggap mulia. Kalau sampai ada yang mengatakan saya Kristen, saya merasa bangga. Tapi di sisi lain juga saya malu karena saya belum sepenuhnya menerapkan ajaran Yesus. Oke. Terus lagi setelah itu saya mendapat ketekanan dari keluarga. Nggak usah disebutin lah, saya sudah memaafkannya. Yang akhirnya saya harus merantau kemana-mana. Saya harus merantau ke sana kemari dan sekarang saya menetap di Jawa Timur. Saya tidak pernah memusuhi siapapun. Bahkan saya, misalnya orang itu menyembah sendal jepit pun, saya tidak akan meledek mereka. Kok sendal jepit disembah gitu? Enggak.
Saya tidak pernah mempermasalahkan orang mau menyembah apapun. Tapi saya akan tunjukkan, ini loh ajaran saya. Tanpa perlu menjelek-jelekan ajaran orang lain. Apalagi menjelek-jelekan makanan orang lain. Contoh, misalnya, si Anu doyan bakpao itu dijelek-jelekan. Si Anu doyan B2 dijelek-jelekan. Saya tidak pernah. Bahkan saya sebenarnya, orang mau nyembah sendal jepit, keong racun, ulat bulu, atau apapun, saya tidak akan mengejeknya, saya tidak akan merendahkannya. Hanya saya akan tunjukkan ini ajaran saya. Itu saja. Yang saya keberatan adalah jika negara ini hukumnya diganti oleh hukum dari kitab sucinya. Nah, itu saya keberatan. Itu yang hukum kitab sucinya ya pakai aja sendiri gitu. Saya juga keberatan misalnya negara ini diganti hukumnya memakai hukum perjanjian lama. Oh, saya keberatan. Jadi begitu ya. Saya tidak keberatan orang nyembah apapun, tapi saya tetap akan menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian usaha saya, ya setelah saya mengikuti Yesus, saya sudah berhenti jadi pawang ular. Dulu saya jadi pawang ular. Saya nangkapin ular, saya jual di restoran ular. Biasanya di kota itu, Jakarta Kota. Saya jual ke sana. Saya sudah tidak jadi pawang ular. Saya memperdalam bilah. Ya, orang menyebut saya Empu Ahmad. Saya memperdalam. Sebenarnya saya belajar bilah itu dari semenjak bujangan. Cuma saya perdalam lagi. Kemudian saya akumulasikan pandai besi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Akhirnya saya memproduksi pisau kayak pisau sembelih, pisau jagal ya, pisau kayak tiruannya pisau Jepang, Gyuto, Maguro Boco dan lain-lain. Termasuk ada yang pesan tombak, pedang ya saya buat. Nah, saya memproduksi itu. Kemudian saya juga bekerja sama dengan teman-teman pengrajin jaket. Saya memproduksi menjual jaket juga. Saya rasa sudah panjang lebar ya kesaksian saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita sudah mendengarkan kesaksian yang sungguh sangat luar biasa. Dan tentu ini patut diteladani dengan cara pemikirannya, dengan pengalaman pribadinya, dan tentu dalam kehidupan tidak semua orang berjalan di jalan yang sama. Ada yang terlihat kuat tetapi sebenarnya sedang berjuang. Ada juga yang membuat keputusan besar tetapi harus menanggung tekanan yang tidak ringan. Disinilah kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Kasih bukan berarti selalu setuju ya, tetapi kasih berarti tetap menghargai, tetap mendoakan, dan tetap memperlakukan sesama sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Saat seseorang berada dalam tekanan, konflik batin, atau bahkan mengambil keputusan yang sulit kita pahami, respon kita seharusnya bukanlah kebencian, bukanlah untuk kita hakimi, melainkan kita mengasihi mereka, melainkan kita memberikan kasih yang memulihkan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih itulah yang menjadi terang di tengah kegelapan. Kasih itulah yang mampu menjangkau hati yang terluka. Dan kasih itulah yang menjadi bukti bahwa kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kisah hidup tentu mengandung pelajaran. Mungkin tidak selalu mudah untuk dipahami, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Seperti kesaksian yang baru saja kita dengarkan tentang iman, tentang pergumulan, dan tentang kasih. Jadi tujuan dari setiap kesaksian yang dibagikan di channel ini, tentu saya rindu ini menjadi
pelajaran bagi kita semua untuk kita bisa belajar tentang iman, tentang pergumulan, tentang kasih, bukan untuk kita hakimi. Dan saya berharap kiranya melalui kesaksian ini kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih penuh kasih, lebih bijaksana dalam menilai, dan lebih kuat dalam iman. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Kiranya setiap apa yang dibagikan di channel ini bisa menjadi berkat, menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup setiap orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.